jadi di konten kali ini aku mau cerita-cerita aja. Karena kalau kalian yang ngikutin Instagram aku tuh sering share gimana pengalaman aku selama sekarang tuh kayak lagi daftar kuliah atau kayak gimana. Aku share semuanya itu di Instagram Unpad. Dan yang kedua itu aku ngambil UPI. Aku lupa aku ngambil apa, kayaknya aku lupa sih aku ngambil apa kalau di UPI. Tapi itu tuh gagal. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel YouTube aku, Vita Rahayu Channel. Guys, gimana kabar kalian di rumah? Dan semoga kalian baik-baik aja. Nah guys, jadi di konten kali ini aku mau cerita-cerita aja. Karena kalau kalian yang ngikutin Instagram aku tuh sering share gimana pengalaman aku selama sekarang tuh kayak lagi daftar kuliah atau kayak gimana. Aku share semuanya itu di Instagram. Buat kalian yang mau lihat, kalian langsung aja cek sorotan aku di Instagram. Dan gak sedikit juga di antara kalian yang pengen aku cerita langsung gini, kayak bertatap-tatapan gimana sih cara aku ngelewatin semua dengan kegagalan. Guys, tapi sepertinya agak sedikit bosen kalau misalnya aku cerita kayak berhadap-hadapan kalian juga pasti bosen. Jadi aku berinisiatif sambil skincarean karena kebetulan aku juga belum skincarean. Nah guys, jadi sebelum aku cerita, aku udah siapin satu box gini, nggak satu box sih, satu pouch kayak gini. Ini adalah alat skincare aku dan seperti biasa aku masih memakai MS Glow yang varian whitening. Kalian bisa lihat aja video di sini, aku udah pernah bikin video khususnya gitu tentang perskincarean aku. Nah guys, jadi kalau aku buka sedikit gitu, jadi ini tuh adalah skincare aku yang sering aku pakai mau pagi ataupun siang hari. Dan aku tuh nggak bakal cerita yang kayak panjang banget, aku bakal ceritain kayak poin-poinnya aja gitu. Dan aku bakal ceritain pengalaman aku sampai bisa gagal sekitar 5 kali aku daftar. So guys, tanpa lama-lama lagi kita langsung aja ke videonya. Nah guys, jadi pertama-tama aku mau pakai dulu toner. Aku bakal mulai cerita habis ini ya. Nah guys, jadi aku sambil tunggu si toner ini tuh menyerap, aku bakal cerita. Jadi aku tuh sempet gagal beberapa kali. Jujur aku gagal banyak banget menurut aku sendiri ya. Aku hampir gagal itu sekitar 5 kali kalau nggak salah. Yang pertama itu aku ikut seleksi SNMPTN, tapi di situ aku ngambil jurusan prodi kedokteran di Unpad. Dan yang kedua itu aku ngambil UPI. Aku lupa aku ngambil apa, kayaknya aku lupa sih aku ngambil apa kalau di UPI, tapi itu tuh gagal. Aku kayak ya udahlah, itu gagal, mungkin itu bukan rezeki aku kan, kayak ya udah aku terima aja gitu. Aku coba di UTBK. Guys, jadi sebelum aku dinyatakan tidak lulus, guru aku tuh kayak pernah bilang, coba kamu nggak mau ganti, kamu yakin apa enggak gitu kan, bahwasannya aku ngambil jurusan kedokteran. Tapi di situ memang aku tuh didukung sama orang tua aku gitu loh guys. Jadi kayak ya udah cobain aja, nggak apa-apa, mau gagal ataupun enggak ya itu urusan nanti aja, yang penting kamu coba dulu gitu menurut orang tua aku. Guys, sorry banget kalau misalnya kedengeran suara aku tuh kurang kenceng atau kayak ada gerasak gerusuk, karena jujur aku pakai kipas ya guys, karena aku nggak bisa skincarean kalau misalnya nggak pakai kipas, jadi susah gitu nyerapnya. Nah yang kemudian aku setelah pakai toner, aku mau pakai essence dari MS Glow juga. Dan aku bakal lanjut cerita ya. Nah guys, jadi setelah SNMPTN aku tidak dinyatakan lulus, aku tidak berhenti berjuang. Dan disitu aku pikir kayak mungkin emang karena virus corona ini aku jadi kurang maksimal dalam belajar gitu guys. Dan orang tua aku tuh kayak mikir kayak ya udah deh kamu sekarang ikut bimbel katanya. Dan aku dimasukin ke salah satu bimbel gitu di kota aku. Dan aku mengikuti dengan kayak ya sekolah seperti biasa gitu ya guys. Dan yang bertujuan untuk kayak aku bertambah aja gitu ilmu. Dan karena kayak online gitu guys, aku tuh kurang ngerti gitu guys. Aku tuh lebih suka kalau misalnya belajar itu kayak tatap-tatapan gitu. Kalian ada yang sama nggak? Kalau ada yang sama, kalian bisa komen di bawah. Dan setelah aku mengikuti bimbel tersebut, aku lumayan kayak paham berbagai mata pelajaran. Kayak aku mulai asah aja gitu kemampuan aku di bimbel tersebut. Dan pada sampailah di UTBK.
dan di UTBK aku udah semaksimal mungkin. Aku juga diantar sama orang tua aku. Aku seneng sih karena apapun yang aku pilih, apapun yang aku maksudkan gitu kan, orang tua aku tuh selalu dukung. Pokoknya nggak pernah aku tuh diantar gitu guys. Jadi aku tuh kemana-mana diantar, aku tes ini itu diantar, dan aku sayang banget sih sama orang tua aku. Dan ceritanya itu berlanjut, aku bareng sama 2 orang temen aku. Jadi kita bertiga di tempat yang sama dan di waktu yang sama juga kita tes UTBK di sana. Dan pada akhirnya pada saat pengumuman UTBK, aku dan teman-teman aku dinyatakan tidak lulus gitu. Jadi kita bertiga itu nggak ada yang lulus, dan kita kayak oke, ini gagal yang kedua kali. Nanti bakal aku cantumin gitu surat-suratnya tuh di sini. Bahwasannya aku tuh pernah daftar UTBK, SNM ataupun dan yang lainnya. Nah guys, jadi setelah aku gagal lagi di UTBK, ini berarti kegagalan kedua aku. Aku pikir kayak ya udah, mungkin usaha aku tuh kurang kencang gitu ya guys. Maksudnya tuh kayak aku kurang rezeki, bukan rezeki juga kan. Jadi aku ya udahlah, aku harus belajar lagi gitu kan. Jadi aku mau lanjut pakai serum. Ini tuh serum yang Luminous Glowing Serum. Tapi karena ini tuh udah sedikit lagi, mungkin udah habis juga. Jadi aku juga udah stok lagi. Ini tuh yang baru. Oke, lanjut. Jadi setelah aku gagal di UTBK, terus tiba-tiba orang tua aku tuh nyuruh aku, coba deh kamu tes kedinasan. Waktu aku mau tes kedinasan, jujur aku tuh belum terlalu paham apa itu artinya IPDN atau apa segala macem. Jadi aku kayak iya aja. Dan aku tuh langsung belajar gitu, aku langsung beli bukunya gitu. Aku tuh beli di Shopee dan aku belajar apa segala macam pelajarannya. Aku pelajari, aku pahami. Dan abis itu kita tes, atau aku tes di salah satu Kemenkes Bandung gitu, aku pokoknya lupa deh, intinya di gedung kayak kementerian gitu. Dan aku tes di sana ditemenin sama papa aku sendiri, sama ayah aku gitu ya. Nah waktu di sana tuh kayak banyak banget yang daftar gitu, dan mereka itu kayak beda-beda usia gitu guys. Ada yang sampai 2 kali mereka gagal, terus pokoknya kayak nggak cuman seumuran aku gitu guys. Jadi aku pikir kayak oke, di sini pasti lebih banyak saingan aku tentunya. Waktu tes tuh aku bisa cerita sedikit. Jadi kita kayak UTBK lagi, kita pakai laptop, bukan pakai laptop, ini tuh disediain komputer kayak gitu. Dan pada saat aku ujian itu, setelah selesai gitu ya, si nilainya tuh langsung keluar gitu loh, kita lulus apa enggaknya tuh langsung dicantumin. Dan ternyata aku tuh tidak memenuhi guys. Bahkan aku sempet share juga di Instagram aku, itu tuh tidak memenuhinya tuh karena aku kurang 5 poin aja guys. Dan aku tuh share ke Instagram itu bertujuan buat teman-teman aku juga yang di luaran sana yang merasa gagal, biar kayak lu tuh nggak sendiri gitu, masih ada gua kok, masih ada yang lain kok, kita berjuang bareng-bareng gitu guys. Nah pada saat gagal tes IPDN itu, jadi aku tuh masuknya ke dinasan IPDN ya guys. Nah aku tuh sempet down karena ini tuh yang ketiga kali aku gagal guys. Guys, jadi ini moistnya udah aku pakai dan aku seneng banget setiap aku udah pakai moist itu tuh muka aku tuh kelihatan kenyal banget, kayak glowing parah gitu loh, kayak lembab banget juga. Nah aku bakal lanjutin cerita aku. Jadi setelah aku merasakan gagal 3 kali, itu tuh kayak SNMPTN, UTBK, dan kedinasan IPDN aku gagal. Aku gak menyerah sampai di sini guys. Aku tetap berusaha buat ikut mandiri ke PTN yang ada di Bandung juga. Nah guys, jadi jurusan mandiri yang aku ikutin itu ada 2. Yang pertama Unpad lagi, karena jujur aku tuh masih berusaha dapetin Unpad gitu guys. Aku udah 2 kali gagal, dan mandirinya tuh aku ikut lagi ke Unpad. Dan pada saat ikut mandiri ke Unpad, aku dites seperti biasa, seperti online gitu kan. Karena pada kondisi seperti ini, jadi kita bisa melakukan ujian itu secara online. Dan mandiri yang kedua itu aku ngikut ke UIN. Jadi UIN aku ikut juga mandirinya. Aku ngambil prodi hukum dan ilmu komunikasi. Dan ada satu lagi aku ngambil kimia. Jadi di UIN itu bisa ngambil 3 jurusan itu guys. Guys, sebelum kita lanjut ke ujian yang di UIN, aku bakal pakai si sunscreen dari JJ Glow. Ini tuh sama dari MS Glow juga. Yang aku suka dari si sunscreen JJ Glow ini, dia tuh ada tone up-nya gitu. Jadi kayak berasa kita pakai fondi gitu, guys. Nah kan setelah aku pakai si sunscreen dari JJ Glow ini, aku kenapa kan biasanya tuh harusnya tuh kita tuh pakai 2
2 jari gini, tapi karena ini tuh menurut aku punya ton warna, jadi aku pakai sedikit aja karena aku juga nggak kemana-mana untuk hari ini. Nah lanjut ya guys, jadi setelah aku mengikuti ujian Unpad, aku langsung mengikuti ujian UIN di esok harinya. Oh iya guys, aku lupa ada satu kejadian di saat aku mau mengikuti ujian Unpad, aku tuh nggak bisa login gitu guys. Semua laptop di rumah aku tuh nggak bisa dipakai gitu, pokoknya nggak bisa dipakai, nggak bisa masuk ke link yang udah dikasih. Dan aku tuh bingung banget sampai aku minta tolong sama kedua temen aku buat minjem laptopnya buat aku pakai ujian Unpad aja gitu kan. Tapi bener-bener di 2 laptop temen aku juga nggak bisa. Nah dan pada akhirnya aku masuk ke grup yang ada di Line, aku masuk ke grup itu dan aku tanya gitu guys. Setelah aku coba dan ternyata bisa guys, dan aku pikir kayak oke, masih ada kesempatan buat aku masuk ke PTN tersebut. Aku mengikuti dan akhirnya aku bisa ujian. Aku mau langsung aja pakai krim siangnya. Nah guys, jadi aku ini setelah pakai si day creamnya dari MS Glow, aku bakal lanjut aja. Ini ceritanya hampir selesai guys. Jadi setelah aku mengikuti ujian mandiri di Unpad, aku langsung mengikuti ujian di UIN. Nah setelah di UIN itu, aku dengan sangat mudah bisa mengerjakan di handphone guys, karena kalau misalnya di Unpad itu dia diwajibkan memakai laptop. Nah guys, seperti biasa aku nggak ujian sendirian guys, karena ada satu temen aku, dia juga sama ikut mandiri di UIN. Dan aku tuh bisa tanya-tanya gitu loh, karena dia lebih dulu kan ujiannya, jadi aku bisa tanya-tanya gimana nih cara mengisinya atau cara daftarnya, biar aku juga nggak keteteran guys. Dan pengumuman dari mereka itu berjarak berapa ya, kalau nggak salah Unpad itu pengumumannya itu tanggal 21 Juli, kalau misalnya si UIN itu tanggal 28 Juli guys. Nah guys, pada saat pengumuman jujur aku udah deg-degan banget karena aku takut apa yang sudah terjadi itu terjadi lagi pada saat ini gitu kan. Nah waktu aku buka dan ternyata di Unpad itu aku gagal lagi guys. Oke, dan aku pikir kayak waktu aku tahu Unpad aku gagal lagi, kayak pikir ya udah deh, mungkin rezeki aku tuh bukan di situ guys. Jadi aku pikir masih ada satu lagi nih yang bisa aku usahain gitu kan. Nah pada saat tanggal 28 Juli aku juga sempet kayak aku tuh udah gagal 4 kali berarti guys. Aku pikir kayak aku udah capek banget gitu kan. Aku udah kayak udah deh, gue nyerah deh, gue udah capek banget gitu kan. Saat tanggal 28 Juli itu aku memutuskan untuk lihat pada saat jam 12 malam guys. Pada saat jam 12 malam itu aku langsung buka kayak gimana hasilnya, dan kemudian aku gagal lagi guys. Nah guys, akhirnya pada saat itu aku udah hopeless banget, kayak gue udah gagal 5 kali nih, kayak gue harus ngapain sekarang gitu kan. Nah tapi aku percaya bahwasannya rencana Tuhan itu lebih indah guys. Jadi kalian jangan pikir kayak gue gagal mulu nih, kayaknya Tuhan gak sayang deh sama gue. Nah kalian jangan pikir kayak gitu, karena pada saat aku lihat di YouTube, kayak aku cari inspirasi aja gitu buat diri aku sendiri, ada bahkan sampai 11 kali dia gagal masuk PTN guys. Dan disitu aku pikir kayak oh my god, ada orang yang lebih parah dibanding aku tapi dia tetap semangat. Masa aku cuma segitu aja aku udah nyerah sih. Nah aku udah pikir kayak gitu. Nah guys, setelah aku pakai day creamnya, ini udah aku selesaiin gitu, dan aku mau langsung aja pakai lip serum. Aku udah pakai ini semenjak lama banget sih, dan aku mau pakai sekarang. Jadi kesimpulannya dari cerita aku, kalian harus tetap semangat juga. Kalian jangan takut akan kegagalan yang ada di depan kalian. Justru itu kayak ngebuat diri kita jadi lebih kuat gitu guys. Jadi aku tuh kalau apa-apa tuh kayak ya udahlah, gue udah pernah gagal kok gue udah pernah sesakit itu kok, gue udah pernah nangis gitu kok. Jadi buat kalian aku cuman pengen ngomong kayak lu kalau misalnya hebat, lu mau disimpan di mana juga lu tetap hebat gitu guys. Jadi kesimpulannya buat kalian yang merasa gagal, please kalian jangan dulu nyerah, karena perjalanan kalian tuh masih panjang, dan aku percaya kalian juga bakal dapetin hal yang lebih baik, hal yang lebih bagus. So segitu dulu aja video dari aku, semoga kalian suka dan semoga kalian terinspirasi, termotivasi biar lebih semangat lagi. Dan thank you for watching and see you di next video. Bye bye.